Yuzoners, apa kabar? Balik lagi sama gue Birgita Ajeng di channel YouTube Yuzon ID. Iya, sekarang gue lagi ada di salah satu cafe di Jakarta. Gue lagi ada di acara Hands On Mi 11 Lite. Di sini gue lepas masker, tapi gue tadi udah sempet swab dan hasilnya aman. Jadi gue tetap menerapkan protokol kesehatan ya dalam membuat video ini. Oke, nggak perlu lama-lama lagi. Yuk tonton video Hands On Mi 11 Lite ini sampai selesai ya. Oke Yuzoners, jadi ini dia Mi 11 Lite. Sebelum gue unboxing ponsel ini, gue mau kasih lihat ke kalian dulu nih tampilan dari kotak kemasan Mi 11 Lite ini. Jadi di bagian depan ini kalian bisa lihat di sini tuh ada keterangan angka 11, 11, di sini ada tulisan Lite, dan untuk keterangan ini tuh dia kayak hologram gitu loh. Jadi kalau misalnya terpantul cahaya tuh langsung menampilkan warna-warna yang berbeda. Terus di sini ada keterangan logo Xiaomi. Dan di sini ada Xiaomi juga. Nah, kemudian gue mau kasih lihat di bagian sisi samping kanan dan kirinya, di sini ada tulisan Mi 11 Lite. Di sini juga sama. Dan di bagian atasnya ini cuma ada keterangan Xiaomi. Nah, di bagian bawah dari kotak kemasan ini nih yang menampilkan sedikit informasi lebih soal spesifikasi dari Mi 11 Lite. Jadi di sini kalian bisa lihat untuk RAM-nya adalah 8 GB dan ROM-nya adalah 128 GB. Untuk varian warnanya di sini lumayan lucu ya namanya, yaitu adalah Boba Black. Gue makin penasaran sih kayak gimana sih desain dari Mi 11 Lite ini. Nah, terus kalau misalnya kita lihat di bodi belakangnya di sini juga udah nggak ada keterangan lagi. Dan sebagai informasi buat kalian, ini adalah Mi 11 Lite versi globalnya ya, jadi belum versi Indonesianya, jadi ini masih versi globalnya. Oke, sekarang gue mau langsung unboxing handphone ini. Oke Yuzoners, jadi tadi gue udah buka plastik kemasannya, dan di sini begitu kita buka kotaknya ada folder yang seperti biasa, begitu dibuka ada SIM eject tool. Lalu di sini juga ada user guide. Di sini ada buku kartu garansi. Oh, ini adalah USB Type-C to 3,5 mm headphone adapter. Jadi ini konektor ya. Iya, jadi kalian bisa lihat ini adalah USB Type-C ke audio jack 3,5 mm. Ini kemasannya kertas ya kalau untuk kemasan konektor ini. Kemudian di bawahnya lagi di sini ada silicone case. Silicone case yang di sini tuh dia bergerigi bagian dalamnya dan bagian luarnya dia polos. Nah, kalau misalnya kalian lihat di sini tuh untuk silicone case-nya sendiri di sini tuh nggak yang kayak bener-bener bening transparan gitu loh. Jadi kayak masih agak ada apa ya maksudnya ada efek-efek kayak blur gitu sih untuk silicone case-nya ini. Oke, itu aja. Ini foldernya. Dan ini dia nih Xiaomi Mi 11 Lite. Ini akan gue kasih lihat ke kalian nanti. Gue mau lihat lagi di bagian bawah dari kotak kemasan ini. Di sini ada kepala charger. Kalau misalnya kalian lihat di sini tuh untuk maksimalnya untuk kepala chargernya adalah 33 watt. Oke. Kemudian ini ada kabel USB-C. Dan itu aja sih yang bisa kalian lihat ya. Itu aja isi dari kotak kemasan Mi 11 Lite ini. Dan sekarang gue mau fokus ke handphonenya. Jadi gue mau geser dulu ini semua.
Oke users, jadi ini dia Mi 11 Lite. Kalau misalnya kalian lihat di kemasan plastik dari unit ini tuh, di sini ada beberapa keterangan spesifikasi ya. Misalnya ini kayak untuk layarnya, ini adalah layar OLED dot display dengan smooth 90 Hz experience. Jadi ini bisa dibilang refresh rate-nya adalah 90 Hz. Lalu untuk desainnya sendiri, mereka menyebutnya featherweight design, elegant and sleek. Untuk prosesornya ini adalah Qualcomm Snapdragon 732G. Dan di sini juga ada keterangan soal kamera, high resolution 64 megapiksel triple kamera. Oke, sekarang gue mau buka dulu kemasan plastik dari handphone ini. Ini bisa nggak sih langsung kayak diturunin? Oh ternyata nggak bisa. Dia bener-bener kenceng banget sih ini segelnya. Jadi nggak bisa langsung diturunin gitu. Oh, di bagian belakangnya nih, di sini ada keterangan NFC. Berarti handphone ini sudah mendukung NFC. Ya, jadi ini dia Xiaomi Mi 11 Lite. Kalau misalnya kalian lihat untuk desain bodi belakang ponsel ini, untuk desain kamera belakangnya di sini tuh benar-benar kayak menarik perhatian banget ya, dan elegan sih menurut gue karena dia itu rapih desainnya dan kelihatan aja gitu loh. Di sini ada bidang persegi, lalu di dalamnya ada 3 kamera dan lampu flash. Nah untuk bodi belakangnya sendiri ini tuh kayak kaca ya kalau menurut gue. Ini seperti kaca karena gue tuh kayak bisa ngaca gitu loh tuh. Nah kemudian di sini tuh ada keterangan Xiaomi. Sebenarnya kalau misalnya dari tampilan bodi belakangnya ini tuh kelihatan elegan ya. Cuman tadi ketika gue coba sentuh-sentuh gitu, ternyata di sini tuh kayak bisa meninggalkan bekas sidik jari gitu loh. Tuh kalian bisa lihat sendiri kan. Jadi di sini tuh bisa meninggalkan bekas sidik jari dan ya menurut gue ini kayak gampang kotor aja sih. Nah terus kesan pertama gue ketika memegang ponsel ini tuh kayak emang tipis banget ya. Desainnya tuh tipis dan ringan gitu dan mungil. Jadi kayak pas banget di tangan gue. Pas banget di tangan gue dan tipis dan enak aja gitu kalau digenggam. Nah, terus untuk bagian depannya di layarnya di sini ada punch hole untuk penempatan kamera selfie. Oke, sekarang gue mau nyalain dulu nih si Mi 11 Lite ini. Oke users, jadi handphonenya udah nyala, tapi sebelum gue mengulik lebih jauh soal handphone ini, gue mau kasih lihat ke kalian lagi nih soal bodi bawah dari handphone ini. Jadi di sini tuh ada port USB-C, lalu di sini ada speaker dan di sini ada SIM card tray. Oke, sekarang gue mau kasih lihat ke kalian dulu nih SIM card tray dari Mi 11 Lite ini. Jadi kalian bisa lihat di sini tuh bisa untuk dual SIM karena di sini ada keterangan SIM 1 dan SIM 2. Jadi ini untuk dual SIM. Kemudian untuk sisi kiri dari handphone ini di sini tuh benar-benar kosong ya, nggak ada apa-apa. Dan sisi atasnya di sini kalian bisa lihat. Kemudian untuk di sisi sebelah kirinya di sini ada tombol power dan volume. Nah, sebagai informasi buat kalian, tombol power dari Mi 11 Lite ini udah sekalian sama fingerprint. Oke, karena tadi gue udah share soal body dari handphone ini, gue mau ngulik-ngulik sedikit nih soal Mi 11 Lite ini. Karena tadi kan di awal disebutnya untuk refresh rate-nya adalah 90 Hz. Nah, sekarang gue mau lihat di setting soal refresh rate dari handphone ini. Oke, kalian bisa lihat sendiri ya di sini untuk refresh rate-nya adalah 60 Hz untuk yang standar dan yang high-nya adalah 90 Hz. Nah, untuk security di sini tuh ada beberapa opsi ya, kayak misalnya face unlock, lalu ada fingerprint unlock, kemudian ada pattern, pin, dan password.
Oke, sekarang gue mau lihat kamera dari Mi 11 Lite ini. Iya, sekarang gue mau kasih lihat ke kalian nih fitur-fitur dari kamera yang ada di Mi 11 Lite ini. Kita mulai dari untuk yang Pro-nya ya. Jadi di sini tuh kalau kalian bisa lihat di sini tuh ada berbagai opsi pengaturan. Kayak di sini tuh kalian bisa ngatur ISO, lalu ngatur lensanya mau makro atau wide atau apapun. Kemudian di sini ada ISO-nya. Lalu kalian kalau misalnya mau lihat di sini tuh juga ada filter-filternya. Ada berbagai filter di sini. Kemudian untuk frame-nya juga kalian bisa atur. Untuk ada 3:4, 9:16, dan ada full frame. Oke, sekarang kita ke video. Untuk video dari Mi 11 Lite ini, di sini bisa zoom sampai 2 kali. Kemudian di atas sini ada fitur steady video. Dan untuk resolusinya ada berbagai opsi kayak 720 pixel dengan 30 fps. Oh, ini kayaknya dia nggak bisa karena tadi gue aktifin fitur steady-nya ya. Coba kalau misalnya gue non-aktifin fitur steady-nya dan nah dia udah mulai aktif nih untuk resolusinya. Jadi mulai dari 720 pixel dengan 30 fps, lalu ada 1080 pixel dengan 30 fps, 1080 pixel dengan 60 fps, dan 4K dengan 30 fps. Dan di sini juga ada AI camera. Dan seperti biasa, untuk filternya juga banyak banget nih kalau misalnya kalian mau foto pakai filter. Kemudian di sini ada portrait. Dan di more di sini ada night mode, ada 64 megapiksel, ada juga short video, panorama, documents, vlog, slow motion, time lapse, dan lainnya. Gue mau mention ini, clone-nya. Lanjut ya. Dan kalau misalnya kalian lihat agak ke bagian bawah, di sini tuh ada beberapa fitur yang menurut gue unik ya. Di sini ada dual view, lalu ada juga fitur clone, dan berbagai fitur yang bisa kalian explore sih sebenarnya. Ini seru banget. Nah, sekarang gue mau nyobain kamera dari Mi 11 Lite ini. Yuk ikut ya. Oke, Uzoners, ini gue mau nyobain foto pakai Mi 11 Lite. Dan sorry, gue revisi yang tadi omongan gue. Tadi gue bilang kalau fotonya itu bisa zoom sampai 2 kali. Tapi ternyata ketika gue tap lagi, di sini tuh bisa zoom sampai 10 kali. Nah, kalian bisa lihat deh nih hasilnya. Nah, sekarang gue mau nyoba foto makro pakai Mi 11 Lite. Untuk makronya, kalian tuh tinggal ke menu foto aja. Nah, terus di bagian sini tuh ada opsi makro. Jadi kalian nggak perlu ke more, karena di opsi foto ini ada makronya. Nah, ini dia nih hasil foto makro dari Mi 11 Lite. Nah, Uzoners, ini sekarang gue mau cobain ngerekam video pakai Mi 11 Lite tanpa mengaktifkan fitur steady video. Jadi gue mau coba jalan untuk bisa tahu nih kayak gimana sih hasil videonya. Nah, Uzoners, ini sekarang gue ngerekam video dengan mengaktifkan fitur steady yang ada di Mi 11 Lite. Nah, Uzoners, jadi itu tadi video unboxing sekaligus hands-on Mi 11 Lite. Nah, buat kalian yang punya pendapat soal video ini, kalian boleh banget share pendapat kalian di kolom komentar. Dan terima kasih buat kalian yang udah nonton video ini sampai selesai. Jangan lupa kalian share video ini sebanyak-banyaknya, like video ini, dan subscribe Uzon ID. Sampai ketemu di video selanjutnya ya, bye!